Assalamualaikum, hai saya Dr. Sofin Arfian. Saya bekerja di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta dan FKUMS. Kali ini saya akan memberikan sebuah tips tentang OSCE dan beberapa skill untuk OSCE itu sendiri. Jadi beberapa tips yang akan saya berikan, yang pertama untuk peserta OSCE, itu yang pertama adalah persiapkan knowledge-nya dulu. Jadi yang paling penting adalah knowledge, itu yang pertama, siapkan dulu. Yang kedua, tenang dan jangan terburu-buru. Lalu yang ketiga, anggap melakukan suatu praktek atau pemeriksaan dengan pasien yang sesungguhnya sehari-hari. Sehingga kita tidak memperhatikan apa itu seperti ujian, jadi kita tidak gugup di sana. Sehingga kita betul-betul itu adalah suatu pekerjaan sehari-hari sebagai seorang dokter kepada pasiennya. Dan yang keempat, lakukan tertib ya, sesuai urutan pemeriksaan, yaitu dengan kaidah SOAP atau SWOT. Jadi subjektif, objektif, assessment, dan planning. Lakukan sesuai urutan itu. Dan yang terakhir adalah selalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita lakukan suatu tindakan berikutnya untuk memasuki OSCE itu sendiri. Nah, saya akan uraikan satu persatu tentang SWOT. Yang pertama adalah subjektif atau anamnesa. Dalam komponen SWOT atau subjektif anamnesa ini, yang pertama adalah lakukan salam. Jadi lakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu kemudian lakukan anamnesis tentang identitas pasien, mulai nama, umur, dan sebagainya. Yang ketiga baru masuk pada keluhan utama. Ditanyakan tentang keluhan utama dan kemudian karena ini adalah obstetrik ginekologi. Yang keempat adalah menanyakan tentang siklus haid dan hari pertama haid terakhirnya. Lalu yang berikutnya ditanyakan tentang paritas, dan yang berikutnya tanyakan tentang riwayat persalinan itu sendiri. Lalu kemudian yang berikutnya baru masuk pada keluhan tambahan atau riwayat penyakit sekarang, termasuk riwayat antenatal care sebelumnya atau pemeriksaan kehamilan sebelumnya. Dan yang berikutnya tanyakan tentang riwayat penyakit dahulu. Dan yang terakhir ditanyakan tentang riwayat penyakit keluarga. Setelah itu semua selesai, baru kemudian jelaskan rencana pemeriksaannya dan prosedurnya yang akan dilakukan pada objektif nanti. Setelah dilakukan penjelasan, lalu terakhir ditanyakan tentang informed consent, yaitu persetujuan tindakan untuk pemeriksaan itu sendiri. Dan berikutnya kita masuk pada objektif, yaitu pemeriksaan fisik. Yang pertama, melakukan persiapan alat. Jadi kita mempersiapkan alat-alat dulu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, lakukan tindakan A dan antiseptik. Jadi aseptik dan antiseptik. Aseptik itu adalah seperti kita mencuci tangan, kita memasang handskun, dan sebagainya. Yaitu pencegahan sepsis. Dan antiseptik itu untuk memberikan suatu obat antiseptik pada pasien. Jadi seperti memberikan mengusap pasien dengan alkohol atau betadin dan sebagainya. Dan yang ketiga, lakukan pemeriksaan umum. Dan yang keempat, lakukan pemeriksaan khusus, dalam hal ini adalah obstetri dan ginekologi. Kemudian yang terakhir, lakukan resume dari hasil pemeriksaan itu dan jelaskan hasil pemeriksaannya. Sebenarnya ini semua berlaku pada semua pemeriksaan, ya. Jadi semua pemeriksaan berlaku ini. Pada objektif itu selalu lakukan pemeriksaan, persiapan dan sebagainya, dan pemeriksaan umum dulu, lalu pemeriksaan khusus. Jadi itu adalah suatu hal yang umum. Baik, kita masuk pada setelah kita lakukan pemeriksaan tadi, yaitu objektif, kita masuk pada A, yaitu assessment atau diagnostik. Pertama, pasien persilahkan kembali ke tempat duduk, lalu kemudian ulas sekilas hasil pemeriksaan dan berikan resumenya. Setelah itu baru berikan diagnosisnya, sampaikan kepada pasien hal seperti ini. Dan yang terakhir itu kita lakukan planning. Planning ini adalah suatu perencanaan atau pengelolaan kepada pasien. Itu ada 3 poin di sana. Yang pertama adalah perencanaan diagnostik, yang kedua adalah perencanaan terapi,
Yang ketiga adalah perencanaan edukasi. Itu lakukan terus. Jadi urut lakukan. Jadi rencana pemeriksaan penunjang bila memang diperlukan, yaitu diagnostik, dan rencana terapi itu bisa medikamentosa atau non-medikamentosa, dan rencana edukasi. Setelah ini semua selesai, baru sampaikan kepada pasien pemeriksaan sudah selesai, dan sampaikan bila ada keluhan lain untuk menghubungi atau kontrol kembali kepada dokter. Dan yang terakhir, tutup dengan salam. Dan saya kira ini adalah suatu urutan daripada pemeriksaan pasien di tempat praktek sehari-hari. Kalau semua melakukan dengan SOAP ini dan urut tertib, insya Allah tidak akan terlewati suatu prosedur-prosedurnya. Nanti akan saya peragakan beberapa kasus yang akan kita berikan, jadi insya Allah bisa bermanfaat. Saya kira demikian, semoga bermanfaat. Salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Dok. Selamat siang. Saya Dr. Sofin yang bekerja di rumah sakit ini. Nama Ibu siapa? Fitri, Dok. Usia Ibu berapa? 25 tahun. Pekerjaan Ibu? Ibu rumah tangga. Ibu tinggalnya di mana? Di Karanganyar, Dok. Baik, Bu. Apa yang bisa saya bantu? Saat ini keluhan Ibu apa? Saya mau pasang IUD itu, Dok. Baik, Bu. Siklusnya teratur? Teratur, Dok, kurang lebih 28 hari. Kapan hari pertama haid terakhir Ibu? Saya belum haid itu, Dok. Saya baru melahirkan kurang lebih 1 bulan yang lalu. Baik, Bu. Ibu masih memberikan ASI eksklusif nggak? Masih, Dok, alhamdulillah. Oke, kalau begitu memang begitu, Bu, tidak haid. Jadi selama ASI eksklusif insya Allah tidak apa-apa. Apa ada riwayat keguguran? Nggak ada itu, Dok. Ini persalinan anak yang keberapa ya, Bu? Yang pertama, Dok. Persalinannya kemarin normal atau ada tindakan? Alhamdulillah normal. Baik, Bu. Ada keluhan yang lain atau tidak, Ibu? Nggak ada itu, Dok. Apakah Ibu punya riwayat penyakit lain seperti diabetes, asma, jantung? Alhamdulillah nggak ada. Riwayat keluarga ada nggak yang punya penyakit kronis seperti DM, asma, jantung, atau paru? Nggak ada juga. Oke. Baik, Bu. Setelah melakukan pemeriksaan fisik umum dan ginekologi, nanti saya akan melakukan pemasangan IUD pada Ibu. Pemasangan ini ada beberapa tahapan. Jadi yang pertama saya akan membersihkan organ genitalia Ibu dan selanjutnya akan memasang spekulum pada vagina untuk membuka rongga vagina Ibu sehingga mulut rahimnya tampak. Kemudian saya akan bersihkan rongga vaginanya dan akan saya pasang alat tenakulum, jadi untuk menjepit dari mulut rahim itu sendiri. Kemudian lalu saya akan ukur kedalaman daripada rongga rahimnya dengan alat yang disebut sonde. Kemudian saya akan lakukan insersi alat IUD ke dalam rongga rahim dan benang nanti akan saya potong kurang lebih 1-2 cm dari mulut rahim. Setelah itu alat-alat akan saya lepas dan kemudian saya bersihkan rongga vagina Ibu kembali. Pemasangan ini mungkin tidak nyaman, Bu, tapi insya Allah tidak membahayakan. Yang penting Ibu rileks. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia, Dok. Baik, Bu, kalau memang bersedia, mari silahkan akan saya lakukan pemeriksaan. Silahkan Ibu berbaring di tempat tidur periksa. Ya, Dok. Baik, sebelum memulai saya akan lakukan pemeriksaan alat lebih dahulu. Persiapan, ada kateter, ada tampon tang, ada spekulum,
Ada sonde, ada tenakulum, ada alat IUD-nya sendiri, kemudian gunting, kom, dan betadin, dan ada bengkok, dan kasa steril, dan handskun. Baik, setelah melakukan cuci tangan dengan aseptik, maka saya akan melakukan tindakan aseptik lain, yaitu dengan memasang memasang handskun. Lalu kemudian saya akan lakukan tindakan antiseptik pada vulva dengan betadin. Saya lakukan secara simulasi, mulai dari sentral ke perifer, terakhir pada anus. Saya lakukan sebanyak 3 kali. Lalu kemudian saya pasang duk steril. Dan saya lakukan simulasi untuk membuang urin dengan memasang kateter. Sudah saya lakukan. Dan kemudian saya pasang spekulum yang sebelumnya sudah saya olesi dengan gel. Saya pasang secara tegak lurus. Lalu kemudian saya putar 90 derajat dan saya buka. Kemudian saya kunci. Setelah tampak semua serviks. Kemudian saya lakukan tindakan antiseptik kembali pada rongga rahim, rongga vagina. Saya lakukan sebanyak 3 kali juga. Kemudian saya buang. Lalu kemudian saya lakukan pemasangan tenakulum pada porsio pada arah jam 11. Dan saya lakukan pengukuran kavum uteri dengan sonde. Di sini tampak 7 cm yang saya ukur pada alat IUD, yaitu 7 cm. Inserter saya masukkan di 7 cm. Kemudian saya lakukan pemasangan IUD dengan teknik no touch, dengan cara tangan seperti memegang pensil. Saya lakukan pemasangan sampai dalam. Lalu kemudian saya lakukan dengan teknik withdrawal untuk memasang IUD, yaitu tangan kanan tetap di lubang dan tangan kiri menarik alat inserternya. Lalu kemudian tangan kanan saya lepaskan, kemudian selongsong saya lepas. Alat IUD sudah terpasang dan kemudian saya akan gunting pada 2 cm benangnya. Kemudian tenakulum saya lepas. Rongga vagina saya bersihkan kembali dengan antiseptik. Setelah selesai, saya akan lepas spekulum. Dan saya akan lepaskan duk steril. Pemasangan selesai. Baik Bu, setelah kita lakukan pemasangan IUD tadi, ini ada beberapa yang harus Ibu ketahui. Yang pertama, untuk rencana diagnostik, bila diperlukan, diusahakan Ibu memeriksakan IUD ini setidak-tidaknya 6 bulan sampai setahun sekali untuk melihat posisi dan keadaan IUD. Bila diperlukan juga bisa dilakukan dengan alat USG. Dan untuk terapi setelah pemasangan ini, bila memang Ibu merasakan nyeri, ini saya berikan analgetik ya Bu ya untuk anti nyerinya. Ya, lalu kemudian untuk edukasi dari IUD ini, yang paling penting itu harus diketahui bahwa pada IUD bisa terjadi haid yang agak banyak atau agak kenceng-kenceng pada rahim. Jadi seperti mules-mules. Ya. Bisa juga terjadi suatu kondisi di mana IUD ini keluar atau eksplosi atau translokasi, dia masuk ke dalam, tembus dari rahim, dia masuk ke dalam rongga perut. Kalau itu terjadi, maka itu kita akan lakukan tindakan. Tapi itu insya Allah tidak terjadi kalau Ibu bisa memeriksakan kondisinya secara teratur. Ya. Kemudian agak kadang-kadang ada keputihan. Dan bila ada keluhan-keluhan yang lain, Ibu dapat kontrol kembali ya Bu? Iya, iya Dok. Ya, baik Bu, pemeriksaan dan pemasangan ini sudah selesai. Apakah masih ada yang dikeluhkan yang lain? Nggak ada itu Dok. Baik Bu, kalau begitu tinggal kontrol ya bila ada keluhan atau sekitar 6 bulan atau setahun sekali. Dan bila tidak ada keluhan, saya kira ini cukup. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.